Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah, ahli silsilah tariqah qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus syekhuna wa murabbi arwahina pengersa Abah Awas Qaddasallahu sirrah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Al-Mukarram Wakil Talqin Pembantu Khusus Syekh Mursyid Bapak Dr. Kiai Haji Budi Rahman Hakim Al-Khalis, serta seluruh para wakil talqin Syekh Mursyid mata'an Allah bituli hayatihim, Al-Mukarramah Umi dan keluarga besar Sirna Rasa, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar menyambung request dari Kiai Dadang untuk A.A. Jujun berkenaan dengan cinta, ada syair Qais untuk Laila. Biar nyambung ini, biar siap-siap nyanyiin Qais dan Laila satu lagu full. Amuru ala diyari diyaru Laila, uqabbilu zal jidari wa zal jidaro, wa ma hubbu diyari saqafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Amuru ala diyari diyaru Laila, setiap hari aku berjalan melewati rumahnya Laila, karena tidak bisa bertemu dengan Laila. Setiap hari dia asal melihat rumahnya saja. Uqabbilu zal jidari wa zal jidaro, aku mencium temboknya rumahnya Laila. Saking senengnya temboknya, pipinya Laila gak bisa dicium, temboknya dicium. Wamal didaru saqafna qalbi, bukan rumah itu yang membuat hatiku tergila-gila, walakin hubbu man sakana diyaru, tapi kecintaan kepada siapa yang tinggal di dalam rumah itu. Apa maksudnya? Inilah cinta. Cinta kepada guru mursyid, maka setiap hari kita harus mendengar suaranya, kita mendengar ajarannya. Kalau kita tidak bisa bersuhbah, maka kita selalu membuka kuping kita, ada informasi apa dari Abah. Setiap mendengar Abah senang, bahagia. Bukan berarti ke Sirna Rasa dia nyium-nyium tembok, nanti difoto viral lagi. Jujur baru lama viral juga itu. Masa pesantren joget-joget kan gak paham masalahnya. Itu dakwah tasawuf kan begitu. Dakwah tasawuf bukan saklek, pasti apapun dirangkul. Dakwah ada yang keras, ada yang lembut. Ada yang kadang-kadang lembut, ada yang kadang-kadang keras.
Kadang-kadang lembut, kadang-kadang ini yang bagus. Wal mahubbu diari sakofna qalbi. Bukan rumah yang membuat aku jatuh cinta, tapi siapa yang tinggal di sana. Jangan melihat jasadnya, jangan melihat sisi luarnya Abah, tapi lihatlah kecintaan kita akan bangkit kalau kita merasakan ada keajaiban Allah, ada kemuliaan Allah, ada karomah Allah dalam diri guru mursyid kita. Dengan sebab itulah maka apapun yang dari Abah kita senang. Abah nyukur rambut, Ustaz Lukman rame HP-nya, mesen, nggak tahu dibayar atau tidak. Wah kultus, Rasulullah lebih parah Pak. Rasulullah itu kalau nyukur rambut, para sahabat berbaris di belakang, yatasabakuna, berlomba-lomba, hampir bertengkar merebutkan rambutnya baginda Rasulullah. Khalid bin Walid Saifullah maslulnya Rasulullah, setiap perang tidak pernah lepas memasukkan rambutnya Rasul ke dalam pecinya, ke dalam topinya. Ketika itu Abah langsung mengeluarkan dompetnya. Kata Abah juga begitu. Ada rambut siapa itu? Rambut Abah Anom. Ibu-ibu, bapaknya baru pulang, meriksa bajunya, rambut siapa ini? Itu jatahnya kayak sujud, rambut sakit, ngeliat rambut sakit. Rambut Abah kok panjang? Makanya kalau pulang bajunya beresin dulu. Ada sahabat ahli ibadah tapi dilaknat. Ada sahabat Nabi tukang mabok tapi mendapatkan kemuliaan. Ada sahabat Nabi ahli ibadah tapi dilaknat. Ada sahabat Nabi tukang mabok, nakal dia, tapi mendapatkan kemuliaan dari Allah. Yang pertama Zulkhuwaisir At-Tamimi, matanya cekung karena setiap malam qiyamul lail, badannya kurus karena berpuasa sunnah, mulutnya qomat kamit karena mengulangi bacaan Quran. Tapi ketika Rasulullah sedang membagikan ghanimah, dengan berdiri dia berkata, "I'dil ya Rasulullah." Ketika Rasulullah di bawah bagian ghanimah, dia sambil berdiri, "Ya Rasul, berlaku adillah kamu." Matanya cekung, badannya kurus, tapi ibadahnya bagus, tapi tidak ada kecintaan kepada Rasulullah dalam hati. Rasul murka kepadanya. Yang dalam riwayat, inilah cikal bakal kaum Khawarij. Ada sahabat yang nakal tukang mabok, namanya Nuaiman. Iseng dia orangnya. Pergi sama Abu Bakar, naik onta. Abu Bakar pergi, ontanya dititipin. Nuaiman, jagain onta saya. Labbaik ya Abu Bakrin. Pulang-pulang ontanya udah nggak ada. Mana ontanya? Udah saya jual. Nuaiman, ketika Nabi dengan para sahabatnya sedang berkumpul di majelis, datang makanan, nasi kebuli. Wah, makan, ada sedekah kata Nabi, bagi makan.
Selesai sedekah, tukang restorannya datang ngasih bil. Ya Rasul, mohon dibayar. Kerjaan siapa? Nuaiman. Tukang mabok, kalau mabok, ya Rasul, saya mabok. Dijilid lagi, dicambuk lagi. Besoknya mabok lagi, sampai sahabat mencela dia. Ini gimana? Apa kata Rasul? Jangan ngomong begitu. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika perang berdiri paling depan, membela baginda Rasul, dapat kemuliaan. Itulah kecintaan. Masya Allah. Maka tadi dikatakan oleh Abah, dikutip oleh Kiai Dadang, iza qasal qalbu lam tanfa'ul mau'izah. Kalau hati keras, kenapa mereka masih membenci guru agung kita? Apa biasa-biasa saja? Mau suka, mau tidak suka, biasa-biasa saja. Kata Abah, dipuji tingginya nggak nambah-nambah 165. Ada orang dipuji langsung tinggi badannya. Dihina pun tidak akan berkurang, biasa saja sudah. Abu Yazid Al-Bustami ketika sedang duduk, dicium tangannya, dicium kakinya, dicium badannya. Ditanya, hai Syekh, apakah kamu tidak takut kalau mereka mengkultuskanmu? Apa kata beliau? Beliau bukan mencium saya, tapi yang beliau cium adalah kemuliaan Allah yang dititipkan dalam diri saya. Inilah yang ada dalam diri Abah. Yang tadi katakan Abah udah gak punya apa-apa, Abah udah gak mau apa-apa. Semuanya Abahan terjaga dirinya, terjaga. Kenapa? Sudah tidak punya apa-apa, sudah menjadi Abdul. Mereka yang tidak suka dengan Abah, terserah. Tapi Maryam binti Imran, dia pernah berkata, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan manusia. Wa ajahal maqadu ila jiz'in nakhlah. Ketika Maryam akan melahirkan, dia mendatangi pohon korma yang pada saat itu pohon kormanya kering. Syekh Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasafnya dia berkata, pohonnya kering, tidak ada daunnya, buahnya tidak ada. Syekh Nawawi Al-Battani dalam Marahil Labib menambahkan, ketika Maryam menyandarkan badannya ke pohon korma yang mati, Allah menghidupkan pohon korma itu. Disandarkan pohon korma, maka pohon korma menjadi hidup, mengeluarkan dedaunan dan buah-buahan. Kayak ibu-ibu kalau lagi nyandar, ada yang hidup. Biar kagak gantung. Apa maksudnya? Najmuddin Al-Kubra mengatakan, itulah talqin zikir. Orang yang mati hatinya, datang talqin zikir, maka dihidupkan dia. Tapi nggak cukup sampai di situ. Wa ala tahzani innallaha qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Allah telah menjadikan di bawahmu ya Maryam sungai yang mengalir. Minum sungai itu apa? Hidupkan, jagakan, lestarikan hatimu yang sudah dihidupkan dengan zikir khafi. Air minum ibarat zikir. Nggak selesai sampai di situ. Wa khuzzi ilaiki bi jiz'in nakhla tusakit alaiki rutoban. Goyangkan pohon korma, maka dia akan menjatuhkan rutob. Apa? An-Najmuddin mengatakan, harrik qalbaka bi khazwin la ilaha illallah. Gerakkan, goyangkan hatimu
dengan ucapan la ilaha illallah. Ini alhamdulillah kita sudah punya semuanya, alhamdulillah. Maka Maryam yang sudah seperti itu dia berkata, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Sekiranya aku meninggal sebelum ini dan aku dilupakan oleh manusia. Jangan salah tafsir, Maryam tidak menerima ridha Allah, tidak. Tapi inilah hati manusia yang hidup. Kenapa Maryam seperti itu? Maryam takut orang-orang yang menuduh kepadanya berzina, orang-orang yang menuduh kepadanya macam-macam akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan takut atas dirinya, tapi takut kepada orang-orang yang ingkar, yang menghinanya. Inilah yang ada dalam diri guru agung kita. Abah tidak terpengaruh dikatakan apa-apa. Cuman Abah khawatir Allah turunkan sesuatu yang tidak baik kepadanya. Kebahagiaan Abah apa? Ketika Istiqlal berapa tahun itu datang yang dari Madinah, yang dari Mekah, yang Abah kasih dengan Bazul Ashab. Siapa namanya? Ini gara-gara yang bening-bening yang kamu lupa. Saya Nabil dari Mekah, Pak. Ya Allah. Dari Mekah datang ke Abah tanpa malu, dia berkata, aku datang ke sini untuk mengambil ijazah thariqah dari beliau. Berubah. Yang awalnya ingin presentasikan tentang Syekh Said An-Nursi, bawa buku yang banyak, ketika duduk bersanding dengan Abah, mulutnya tidak bisa berbicara. Depan Pak ada Abah jaga, semua pada ngumpul, pada pengen dengerin. Emang tujuannya ingin presentasi tentang Said An-Nursi. Tapi ketika duduk dengan Abah, mulutnya tidak berbicara. Dia hanya berbicara, saya kesini ingin mengambil ijazah thariqah yang dari beliau. Abah begitu senangnya. Kesenangannya bukan karena Abahnya. Saya kaget, terkejut. Abah begitu senang. Hampir matanya Abah kelihatan. Kesenangannya begitu luar biasa. Kata Abah apa? Inilah yang diinginkan oleh Abahan. Masya Allah. Udah bukan dirinya lagi, sudah Abah anu. Maka jangan heran kalau ada ikhwan ngelihat Abah kok kayak Abah anu, ngelihat Abah kok kayak Abah sepuh, ngelihat Abah kok begini. Emang sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah. Ya Allah. Oleh karena itu, kita sebentar lagi, nah, saya akan menyampaikan masalah Istiqlal. Insya Allah tanggal 23 kita menggebiarkan manaqib di ini. Banyak rahasia-rahasia lah. Kenapa Bang mengatakan kalau yang nggak punya ongkos mulai saat ini jalan kaki. Yang dari Banjarnegara jalan kaki mulai sekarang. Nggak sembarangan kata Abang. Yang dari Medan jalan kaki gimana? Dari mana jalan kaki? Abang ada sesuatu yang luar biasa yang ingin dibalik daripada manaqib Istiqlal. Alhamdulillah. Berkah Abah, berkah semuanya. 70% sudah selesai lah. Tinggal akan melengkapinya. Cuman ada beberapa catatan. Pertama, memang sekarang masih pandemik, bukan pandemik ya. Pandemik kedua. Jadi mohon maaf kalau banyak peraturan-peraturan yang macam-macam. Apa diantaranya pakai masker. Pakai masker. Asal jangan salah bawa, punya bininya di bawah. Masker pakai. Yang penting masuk pakai masker. Nanti kalau ada
jaga jarak, ya pelan-pelan gimana caranya loh. Kata pokoknya, kemudian mohon maaf, sekarang Istiqlal sudah beda dengan yang lain, dengan kemarin. Bis tidak bisa masuk ke dalam parkiran Istiqlal. Kalau mobil kecil atau elep itu 600 mobil bisa masuk. Kalau bis kita akan menaruhnya di lapangan Banteng dan sekitarnya. Insya Allah nggak jauh. Cuman memang tidak boleh ada kerumunan. Mohon maaf. Kalau tidak bisa turun di depan Istiqlal. Jadi semuanya turun di tempat parkir. Nanti jalannya diatur. Insya Allah nggak jauh. Panitia sudah menjaga-jaga. Takutnya ada nenek-nenek keder di Monas. Kan bingung. Dia muter-muter di waras-waras gitu. Tapi insya Allah pengurus panitia akan jaga semuanya. Kemudian Istiqlal sampai saat ini belum ada karpet. Kita mengadakan acara sebelum subuh sudah ada di sana. Tim kita, terutama Abah Jaga, sedang melobi, mudah-mudahan bisa dibuka jam 3 dan sebelumnya. Ustadz, bagaimana amalia malam di bis lah? Tak khawatir tidak bisa jadi di bis amalia malamnya. Acara habis subuh, kita kemarin minta audisi biar imamnya kita. Ada Kori bagus, Jujun Junaidi. Kita pasang beliau, suaranya indah. Ya kami tahu, tapi memang peraturannya nggak bisa gitu, harus dari Istiqlal. Zikirnya zikir mereka. Setelah itu alhamdulillah speaker dipakai, diserahkan kepada kita. Jadi habis subuh sampai Isra kita akan menggetarkan Istiqlal dan seluruh dunia dengan kalimat La ilaha illallah. Alhamdulillah. Setelah itu sholat Isra, istirahat. Mohon maaf karena jumlahnya begitu banyak, panitia tidak menyediakan makanan. Mohon maaf. Maka bawa makanan dari rumah. Bawa per orang 3 bungkus, 4 bungkus. Kenapa Ustadz? Khawatir ada ikhwan yang nggak bawa buat sedekah. Atau panitia yang kehabisan, kasih panitia. Siap Bu? Oh, bawa yang banyak. Dari Bandung, bawa supaya nggak habis, taruh di panitia, insya Allah habis. Kemudian nggak ada karpetnya. Kita dari pagi sampai jam 11 harus habis katanya. Jam 11 selesai. Jam 11 tank harus selesai karena persiapan sholat zuhur. Mohon maaf kalau yang nggak kuat dingin, maka bawa sejadah ada. Atau bawa spray dari rumah, nggak apa-apa, yang penting bisa. Kemudian yang terakhir, ini bukan terakhir, Istiqlal itu luar biasa. Dia welcome kepada kita. Kenapa? Ada atharut thayyibah yang ditinggalkan oleh Abah Awas. Mereka senang. Wah, ini muridnya Abah Awas ya, pasti banyak nih. Wah, murid Abah Awas pasti banyak. Terus nanti ada salaman-salaman nggak? Maksudnya, iya kan biasanya kan salaman, nanti dimasukin tuh amplop ke ini, ke plastik. Oh, ternyata setiap di Istiqlal orang salaman ke Abah dimasukkan ke plastik, plastiknya nggak dibawa pulang sama Abah, dikasih pengurus Istiqlal. Tuh. Tapi Masya Allah, perjuangan Abah memberikan kemudahan bagi kita. Dia welcome. Aduh, ada nggak Ustaz? Ada. Nggak ada. Tapi kita nggak pakai konsleng. Maksudnya nggak nyebarin sorban, enggak. Terus gimana? Silakan pakai tromol Istiqlal. Waduh, ini lain lagi nih. Biasanya Pak, kalau orang ada di sini, tromol Istiqlal nggak boleh keluar. Tapi sekarang, Masya Allah, oh bagus. Kenapa? Berkaitan dengan undang-undang UUD, ujung-ujungnya nggak apa. Udah lalu,
Tapi Masya Allah, ya Allah, asarnya apa? Sampai di Istiqlal pun masih. Nah, maka dari itu ada asar yang bagus lagi, apa? Kebersihan. Kebersihan. Maka pengurus dia punya panitia itu buat kebersihan itu sekitar 100 orang, Pak. Tapi kan Istiqlal besar. Maka berharap kepada ikhwan yang datang, kalaupun mau bawa plastik bawa, sendal itu penitipannya banyak. Cuman takut keder, gitu aja. Masuk di pintu patah, keluarnya di pintu kudus, nyari sendal kemana-mana. Apalagi kakek-kakek, mana? Udah, bawa aja plastik. Kita nyediain plastik juga, takut kurang. Bawa 2 plastik, 1 buat sendal, 1 lagi kalau ketemu sampah, anggap itu uang. Ketemu sampah, anggap itu, ambil sampahnya, masukkan ke kantong, mudah-mudahan jadi uang. Berkah, semata-mata cinta, menjaga marwah, menjaga nama baik guru agung kita. Istiqlal akan berbangga lagi ketika acara tidak ada sampah. Multinya siapa ini? Masya Allah. Ini udah kita bikin opini kepada masyarakat. Dakwah kita ini udah dakwah kita. Mudah-mudahan nanti satu lagu tentang Kois dan Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.